Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan. Kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah, timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kau dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi nggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini, ya saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gebuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan artinya banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau ya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin
Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi Nas sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu, tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan mudah-mudahan setelah Lebaran, we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, Iya. diusik lagi waktu Nggak sih, hidupnya. tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Ana buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Muna juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat Nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi Nasi berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Ya, jadi karena ada banyak kamera. Oh enggak. Lewat bisa lewat sana Pak. Oh tampil kamera banget. Ya lanjut. Perlu gimana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat aja. Kalau lewat aja bener loh, saya nggak salah lewat kan, saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Nggak apa-apa dong, tepuk tangan, saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Aku silakan. Ini mau tampil. Silakan.
mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya ini wajar ya? Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang dilindungi. Iya, kita ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Ya, juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ya. silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sih melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas penjelasan. Jangan Anda begitu. Sekali suaranya. Bisa loh ngomong normal. Nggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa aja. Keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang, teman-teman didengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya, boleh. Saya negara hormati melakukan saya ini yang ada di dalam. Saya Mari Kardo, mewakil orang yang menzolimi saya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Pasti yang mana mau dibelain? Udah mau dibelain Pak. Yang penting aja. Anda kalau hubungan dengan masa kita cari Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya mewakili saja. Jangan orang yang menzolimi. Kalian langsung di berita. Thank you. Dah. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini enggak? Anda berpikir Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan rasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. Saya Silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau awas kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita punya Berpikir coba. kita punya hak bicara Mas, ya. Kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja. Tapi jangan perasaan orang. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau itu silakan. Anda jangan kemudian silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Kami lagi penggugat di sini. puasa. Ya, Ya lupa saya dia nggak puasa tuh. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya nggak Catat nanya aja. agama Anda, Pak. Iya, catat aja. Enggak nanya agama Karena apa. dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya saya jelaskan, saya Muslim. Gila ya. Kecil apa aja Begitu. dimanfaatin buat Iya, iya. Ya, Untuk silakan Anda mau komentar. berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi menghalangi langkah saya keluar dari ruang sidang. Pak, boleh tolong Pak? Ini Saya- Pak, kita lagi. Waktu dan tempat saya Udah persilakan. orang media. Kalau Bapak bisa, ingin exposure, ya, kalau Pak? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Ini juga lah, Ya aturan juga lah. Kita juga tata. ramah gitu loh. Jangan merasa benar. Wah, semua beban. Nanti kan kenapa tadi di dalam aku ngomong sendiri, aku di dalam sendirian menghadapi mereka. Kita tinggal lagi di sini Pak. Ya, Kita sambil dulu Pak. Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau ini jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Siap. Mantap. Sini Ki. Sini Ki, handphone lu Ki. Masih. Sini Ki, handphone lu Ki. Aduh masih iki. enggak dong. Terima kasih tangan gue. Ya Bailona. Udah yuk, yang mana lagi yuk. Bailona. Ya belum? Udah. Ya. Ya, Ya, karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam tuh sendirian gitu loh dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya kayak
poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya, Allah, kaki gue aja masih geter. TPL. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu terus ada gembira kayaknya gue abis ini ya. Sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Itu yang bawel dari ada tapi sampai sekarang enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 mungkin, tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. banget cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas aja udah ngotot, sabar sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya kalau Iya, nggak apa-apa. Aman kok suaranya. geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Baik. Berarti dari mana tuh? Kan tadi kamu udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam. Nah tuh udah kayak nih, wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak nih tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena menahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahulah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih keteran. Aduh, ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk hadapin? Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang kan udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Hasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Hasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini. Nah juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya, dan
memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga. Sih lah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu sebegini. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi. Yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa mengambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue anjir, gila, pengen Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan, kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah, timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah. Dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kok dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi. Sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini ya saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gubuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan tadi banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau ya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi
Kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nah sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu. Tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, diusik lagi waktu Enggak sih, hidupnya. tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Ana buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Muna juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi masih berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Ya, jadi karena ada banyak kamera. Oh enggak. Lewat bisa lewat sana Pak. Oh tampil kamera banget. Ya lanjut. Perlu di mana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat-lewat aja. Lewat aja bener loh, saya nggak salah lewat kan, saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Apa-apa dong, tepuk tangan, saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Aku silakan. Ini mau tampil. Anda kan depan pintu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia belum begitu. Dengan senang hati.
nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajahnya. Ya. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang Iya, kita juga ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Ya, juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ya. silakan berkomentar apapun, statement apapun. Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sini melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas hadiah. Jangan Anda begitu. Sekali suaranya bisa loh ngomong normal. Nggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa saja. Keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang, teman-teman dengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya boleh. Saya negara hormat kalau saya ini yang di dalam. Saya Ricardo mewakil orang yang menzolimi juga. Kami akan jalankan kami. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Mafia tanah kok dibelain? Udah mafia tanah kok dibelain Pak? Yang penting aja. Anda kalau hubungan dengan maka kita cari Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya mau tunggu saja. Jangan Kalian masuk di berita. Thank you. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini ya. Anda terus Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan merasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. saya Silakan. Ya nggak usah. Tapi kalau awas kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita punya Berpikir coba. hak bicara. Kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja. Tapi kan yang perasaan lah. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau begitu silakan. Anda nyatakan kemudian silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Kami lagi menggugat di sini. puasa. Ya, Ya lupa saya dia nggak puasa. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya Catat nanya aja. agama apa, Pak? Iya, catat aja. Katanya agama Karena apa? dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya saya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, sekecil apa gitu manfaatin buat Iya. Ya, untuk silakan Anda mau berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi halangi langkah saya keluar dari ruang sidang. Pak, boleh tolong Pak? Ini kita lagi. Waktu dan tempat saya Udah persilakan. orang media. Kalau Bapak bisa, ingin expose ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Ini juga lah. Ya aturan juga lah. Kita juga tata. Kamar gitu loh. Jangan merasa benar. Wah, semua beban. Kan kenapa tadi di dalam aku komentar sendiri atau di dalam sendirian menghadapi mereka. Kita tinggal begini juga. Ya. Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau ini jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Luar biasa. Malaysia. Mantap. Sini Ki. Sini Ki handphone lu Ki. Masih. Sini Ki handphone lu Ki. Aduh, masih Enggak dong. Geter nggak sih tangan gue? Ya Allah. Udah yuk yang mana lagi yuk. Mbak Ilona. Udah belum? Udah. Ya. Ya, Karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam tuh sendirian gitu loh dengan
dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya, kayak poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya Allah, kaki gue aja masih geter. Gila. TPL. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu terus ada gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Itu yang bawel enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 mungkin, tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya, Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas baju udah ngotot, kabar sampai yang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, berarti nanti aja kan ini belum sidang. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya kalau Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah ada itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu loh. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam. Nah tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahulah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih getar. Aduh tambah. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk hadapin Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang kan udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dari dulu, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Hasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Hasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempat gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus gitu ya di bulan suci ini. Nah juga nggak pengen nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget,
nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih, punya rasa ini, dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya, itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga. Sih lah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu, karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat ini sebenarnya justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh, Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah, kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana, ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue, anjir, gila, pengen Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
Mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan. Kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah. Timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kau dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara inkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini, ya saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gubuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan tadi artinya banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau Iya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari itu, nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat, karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina, tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi
Kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nah sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu. Tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, diusik lagi waktu. Nggak sih, Nina tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Nina buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Nina juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat Nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi masih berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Jadi banyak kamera. Oh enggak. Lewat bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget. Iya lanjut. Itu gimana Mbak Nirina di pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, nggak apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat aja. Oh, lewat aja bener loh. Saya nggak salah lewat kan. Saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Nggak apa-apa dong, tepuk tangan. Saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah. Anda kan depan pintu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia belum begitu kan ini. Nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang mewakili seseorang.
seseorang yang menzolimi ibu saya ini wajar. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. saya kan lawyer yang dilindungi. Iya, kita tidak ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ya. silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sini melakukan upaya administrasi. Terima kasih akan hadir. Jangan Anda begitu. Sekali suaranya bisa loh ngomong normal. Enggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa saja. Keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang, teman-teman dengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya boleh. Saya negara pernah mati saya ini yang ada di dalam Saya itu. Ricardo, mewakil orang yang menzalimi saya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Pasti mana kok dibelain. Ya udah, mau dibelain Pak. Yang udah aja. Ya. Anda kalau menuduh masa dengan cara Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya mau tunggu saja. Jangan Kalian masuk di berita. Thank you. Dah. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini ya. Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan rasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. Silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita Berpikir coba. punya hak bicara, kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja. Tapi kan yang perasaan lah. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau itu silakan. Anda jangan kemudian silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Kami hubungan di sini. Ya, iya lupa saya dia nggak puasa. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya Catat nanya aja. agama apa, Pak? Iya, catat aja. Nggak nanya agama Karena apa. dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, kecil apa gitu manfaatin buat Iya, untuk silakan Anda mau berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi menghalangi langkah saya keluar dari ruang sidang. Pak, boleh tolong Pak? Ini kita lagi. Waktu dan tempat saya Udah persilakan. orang media. Kalau Bapak bisa, ingin expose ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Ini juga lah, Ya aturan juga lah. Kita juga tata. ramah gitu loh. Jangan merasa benar. Bahwa semua beban. Kenapa tadi di dalam aku ngomong sendiri, aku di dalam sendirian menghadapi mereka. Ya. Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau ini jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Mantap. Sini Ki. Sini Ki, handphone lu Ki. Masih. Sini Ki, handphone lu Ki. Aduh masih Enggak dong. Betul nggak sih tangan gue? Ya Bailona. Udah yuk, lagi yuk. Bailona. Ya belum? Udah. Ya. Ya, Karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam aku sendirian gitu loh dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya kayak
poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya, Allah, kaki gue aja masih geter. Gila. Bebel. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta Yang Mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya itu yang bawel enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 mungkin, tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya, tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, pemeriksaan aja udah ngotot, kabar sampai yang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, buatnya nanti aja kan ini belum sidang. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa. Aman kok suaranya. Geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang Mulia Hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibu, Mereka ibunya Kana. Setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih getar. Aduh, tambah. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop, yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya ekstrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang kan udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang bawa cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bilang, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi itu sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus gitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya, dan
memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga. Silah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu Nggak ada. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, makasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue anjir, gila pengen. Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
Mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan. Kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah. Timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kau dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara inkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini juga saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gubuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan tadi artinya banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau Iya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari itu, nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi
Kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nah sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu. Tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, diusik lagi waktu. Nggak sih, Nina tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Nina buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, wah, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Nina juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat Nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi Nasi berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Jadi banyak kamera. Oh enggak. Lewat bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget. Yuk lanjut. Perlu gimana Mbak Nirina di pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat aja. Oh, lewat aja bener loh. Saya nggak salah lewat kan. Saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Nggak apa-apa dong, tepuk tangan. Saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah. Aku siapa? Anda kan depan pintu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia bilang begitu. Dengan senang hati.
nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajah. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang dilindungi. Iya, kita ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ini. silakan berkomentar apapun, statement apapun. Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sini melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas penjelasan. Jangan Anda begitu. Sekali suaranya bisa loh ngomong normal. Enggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa saja. Keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini. Saya Bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang, teman-teman dengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya boleh. Saya negara pernah mati saya ini yang ada di dalam. Saya Ricardo, mewakil orang yang menzalimi Juga saya. kami menjalankan Iya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Pasti mana kok dibelain? Ya udah, mau dibelain Pak. Yang udah diingetin aja. Anda kalau tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya mewakili saja. orang yang menzalimi. Kalian masuk di berita. Thank you. Dah. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini enggak? Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan rasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. Saya Silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita Berpikir coba. punya hak bicara, kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja, tapi kan yang perasaan lah. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau itu silakan. Anda jangan kemudian silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Kami lagi bukan di sini. puasa. Ya, Ya lupa saya dia nggak puasa. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya Catat nggak aja. ada apa-apa. Iya, catat aja. Katanya agama Karena apa? dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, kecil apa gitu manfaatin buat Iya, untuk silakan. Anda mau berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi menghalangi langkah saya keluar dari ruang sidang. Pak, boleh tolong Pak? Ini kita lagi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak ingin expose Ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Itu juga lah. Ya aturan juga lah. Kita juga tata Kamar gitu loh. jangan merasa benar. Semua beban. Tidak, kenapa tadi di dalam aku ngomong sendiri, aku di dalam sendirian menghadapi mereka. Kita tinggal kita. Ya, Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau di jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Indonesia jangan. mantap. Sini Ki. Sini Ki handphone lu Ki. Masih. Sini Ki handphone lu Ki. Aduh, Mas Iki. Enggak dong. Betul nggak sih tangan gue? Ya Bailona, Udah yuk, yang lagi yuk. Bailona. Ya belum? Udah. Ya. Ya, Ya karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan
gimana ya gitu. Tadi di dalam tuh sendirian gitu loh dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya, kayak poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya Allah, kaki gue aja masih geter. Tebel. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta Yang Mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu sudah gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya itu yang bawel enggak kan ada banyak, ada 6 atau 8 apa 11 lupa, tapi yang salah satunya ya si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya, tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, pemeriksaan aja udah ngotot, kabar sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, buatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang Mulia Hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka ibunya Kana. Setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak nih tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh akar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih keteran. Aduh. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya, teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ada buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, itu capek. Maksudnya sekarang kan juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. tapi kayaknya sebelum kaget nggak sih dan bilang, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi itu sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga tuh, tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus gitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen. Tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya, dan
memiliki rasa marah tuh nggak enak banget. Nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas. Ya paling nanti if I do, nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga. Silah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Ya sampai dingin tangan gue anjir, gila pengen. Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
Mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan. Kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah. Timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kau dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini, ya saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gebuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan tadi banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau ya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat, karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina, tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi
Kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nah sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat lah gitu. Tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, diusik lagi waktu Enggak sih, hidupnya. Nah tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Ana buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Muna juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi nasi berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Jadi banyak kamera. Oh enggak dong. Lewat bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget. Ya lanjut. Itu gimana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, nggak apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat aja. Lewat aja bener loh, saya nggak salah lewat kan, saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Nggak apa-apa dong, tepuk tangan, saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Aku silakan. Anda kan depan pintu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia bilang begitu Mbak Nirina. Nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang
mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajar. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke, kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang dilindungi. Iya, kita juga ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Ya, juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ya. silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sih melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas hadiah. Jangan Anda begitu. Sekali suaranya bisa loh ngomong normal. Nggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa saja. Mau keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang nggak? Teman-teman didengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya, boleh. Saya negara hormati kalau saya punya negara Saya itu. Pak Ricardo, mewakil orang yang menzolimi juga. saya. Iya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Pasti mana kok dibelain. Ya udah mau dibelain Pak. Yang penting aja. Anda kalau hubungan dengan masa dengan cara Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya kita mewakili tunggu saja. Jangan orang yang menzolimi. Kalian masuk di berita. Thank you. Dah. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini enggak? Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan rasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. Saya Silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita Berpikir coba. punya hak bicara, kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja. Tapi kan yang perasaan lah. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda itu silakan. Ada yang akan kemudian silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Kami lagi menggugat di sini. puasa. Ya, Ya lupa saya dia nggak puasa. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya Catat nanya aja. ada apa, Pak? Iya, catat aja. Enggak nanya agama Karena apa. dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya saya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, kecil apa Begitu. manfaatin buat Iya, iya. Ya, untuk silakan Anda mau komentar. berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi menghalangi langkah saya keluar dari ruang sidang. Pak, boleh tolong Pak? Ini Saya- kita lagi. Waktu dan tempat saya Udah persilakan. orang media. Kalau Bapak bisa, ingin expose ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Itu juga lah. Ya aturan juga lah. Kita juga tata. Ramah gitu loh. Jangan merasa benar. Wah, semua beban. Tidak, kenapa tadi di dalam aku ngomong sendiri, aku di dalam sendirian menghadapi mereka. Kita tinggal Ya, Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau di jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Indonesia jangan. Mantap. Sini Ki. Sini Ki handphone lu Ki. Masih. Sini Ki handphone lu Ki. Aduh, masih iki. Enggak dong. dokter nggak sih tangan gue? Ya Allah. Udah yuk, yang mana lagi yuk. Mbak Ilona. Ya belum? Udah. Ya. Ya, Ya Kak, karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam tuh sendirian gitu loh dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya kayak
poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya, Allah, kaki gue aja masih geter. Gila. TPL. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu terus udah gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Itu yang bawel dari enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi gitu. banget di dalam cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang perkara aja udah ngotot, kabar sampai yang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, buatnya nanti aja kan ini belum sidang. Itulah lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya kalau Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilah ini masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak nih tangan sampai sekarang masih getar banget gitu. Karena getarnya kenapa? Karena nahan emosi gitu, bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih keteran. Aduh, tambah. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk hadapin? Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu, capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang kan juga udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Hasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Hasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempet gitu kayak gue kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus gitu ya di bulan suci ini. Nah juga nggak pengen. Nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget
apa nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih, punya rasa ini, dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas ya. Paling nanti if I do, nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga. Silah gitu, Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain, kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu Nah, ya. Justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue, anjir, gila, pengen. Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
Mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina? Ini kan pengadilan. Kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah. Timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kau dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini juga saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu. Jadi ya sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gebuk mafia tanah. Let's go, let's do it. Barusan tadi banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Artinya barusan di dalam agendanya tuh pembacaan gugatan atau pemeriksaan berkas atau seperti apa? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatan ya atau ya, dari pihak-pihak berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see. Hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi
Kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi, Nah sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat lah gitu, tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Dah. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Terus tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih nanti. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see, I don't know what's going on. Kita juga mau membahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya. Diusik lagi nih Mbak, diusik lagi waktu Nggak sih, hidupnya. tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Ana buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih getar lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi, mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Muna juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat Nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi Nasi berharapnya ya itu ya. Aduh ya, sebentar mau tatap mata dulu. Belum lewat. Mau lewat. Hah? Jadi banyak kamera. Oh enggak. Lewat bisa lewat sana Pak. Oh tampil kamera banget. Ya lanjut. Perlu gimana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya, apa-apa saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat-lewat aja. Lewat aja bener loh. Saya nggak salah lewat kan. Saya nggak bilang. Hebat nggak Pak berpihak? Nggak apa-apa dong, tepuk tangan. Saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak ada masalah? Bapak ada masalah? Aku silakan. Ini mau tampil. Anda kan depan pintu. Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia bilang begitu Mbak Dengan Nirina. senang hati. Nggak bisa begitu. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang mewakili
mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya ini wajar ya? Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang Iya, kita juga ini. Saya bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Ya, juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda yang silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah buktinya salah, kita sih melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas penjelasan. Jangan Anda begitu. sekali soalnya. Bisa loh ngomong normal. Nggak ada. ya biasa saja. Biasa-biasa saja. Keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini, Saya bisa bilang, lewat sana. coba teman-teman bilang, teman-teman didengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Iya, boleh. Saya negara pernah melakukan saya ini yang ada. Kali karena mewakil orang yang menzalimi saya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Emang Ya udah, selesai. Jangan merasa Anda benar. Pasti mana kok dibelain. Ya udah, mau dibelain Pak. Yang udah ngertiin aja. Anda kalau hubungan dengan masa kita cara Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. saya manusia yang boleh. Anda hormati lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Tapi saya tahu loh ya saya kita mau tunggu saja. Jangan Kalian masuk di berita. Thank you. Dah. Ya. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Republik ini? Ya kan? Boleh tolong di ini ya. Kita lagi interview diganggu-ganggu. Jangan rasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. saya Silakan. Ya, enggak usah. Tapi kalau awas kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Kita punya Berpikir coba. kita punya hak bicara, Mas. Kita punya hak bicara. Ya udah, cara aja. Tapi jangan perasaan lah. Anda mau bilang itu mafia, Kita Anda mau itu silakan. Anda jangan kemudian silakan. Tapi kami juga punya hak. Kami lagi penggugat di sini. puasa. Ya, Ya lupa saya dia nggak puasa tuh. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya Catat nanya aja. ada apa, Pak? Iya, catat aja. Katanya agama Karena apa? dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Saya makanya saya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, sekecil apa gitu manfaatin buat Iya. Ya, untuk silakan Anda mau berteman apapun silakan. Saya tidak ganggu, tapi menghalangi langkah saya keluar dari ruang Pak, sidang. boleh tolong Pak? Ini kita lagi. Waktu dan tempat saya Udah persilakan. orang media. Kalau Bapak bisa, ingin exposure ya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini, jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Ini juga lah. Ya aturan juga lah. Kita juga tata. Kamar gitu loh. Jangan merasa benar. Wah, semua beban. Kenapa tadi di dalam aku ngomong sendiri, aku di dalam sendirian menghadapi mereka. Ya. Iya kan? Sambil duduk aja kayaknya takutnya nanti jadi salah lagi. Kalau ini jalan. Sambil duduk aja kayak tadi kan. Luar biasa. Mantap. Sini Ki. Sini Ki, handphone lu Ki. Masih. Sini Ki, handphone lu Ki. Aduh, masih iki. Enggak dong. Terima kasih tangan gue. Ya Bailona, Udah yuk, yang mana lagi yuk. Bailona. Ya belum? Udah. Ya. Ya, Karena melanjutkan yang tadi. kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam aku sendirian gitu loh dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya kayak
poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya, Allah, kaki gue aja masih geter. TPL. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu terus ada gembira kayaknya gue abis ini ya. Aduh, sabar, udah lagi. Aduh ya Allah. Dia tuh yang bawel dari enggak kan ada banyak, ada 6 apa 8 apa 11 mungkin, tapi yang salah satunya yang si bawel itu si ngotot itu kenceng banget suaranya, Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi banget di dalam. Cari-cari lah ada, padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas baju udah ngotot, kabar sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya kalau? Iya, nggak apa-apa, aman kok suaranya. Geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa? Yang mulia hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibu, Mereka berdua. ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-teman lihat tayangannya tadi gitu loh. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan itu aja di dalam. Nah tuh udah kayak wah jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih getar. Aduh, tambah. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi. Mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat nanti untuk ngadepin Iya, buat bantu BPN juga. Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum, ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama, mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini, karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya extrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang kan udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya, Tapi tadi yang mama cuman enggak, dia nggak hadir karena lagi di penjara. tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan bingung, karena kan penggugat ini juga menggugat kepala BPN dan beberapa tadi sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya. Dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah, karena wow, berani sekali ya gitu. Tetapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat gitu dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Hasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Hasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa sih maksudnya, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, kita lagi pikir apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempat gitu kayak sebetulnya kayaknya ini pas banget nih lagi bulan puasa, terus begitu ya di bulan suci ini. Nah juga nggak pengen nah tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget
apa nggak enaknya tuh karena apa ya, Nina baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nina nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, lapas ya. Ya apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas ya. Paling nanti if I do nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga, sih lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi sih pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain kira-kira karena apa gitu, makanya penggugat itu Ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang nggak tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja, masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih? Gitu. Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya. Kemana aliran dananya? Kemana ke ibunya? Mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa mengambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah. Oke, terima kasih banyak. Amin. Dia sampai dingin tangan gue anjir, gila, pengen Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Bisa lewat sana Pak,
mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Dedi Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana Mbak Nirina, ini kan pengadilan, kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Dedi Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan. Silakan gak masalah, timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa loh ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Dedi Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Dedi Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kok dibelain, orang salah enggak usah dibelain Pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Dedi, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Dedi menanggapi, sekira 5 menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana. Enggak gitu, tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi nggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana dan kalau ini adalah